Angin malam berhembus pelan, menyapu rerumputan yang tinggi dan basah oleh embun. Langit gelap tanpa bintang, hanya bulan sabit menggantung redup di atas cakrawala. Suara jangkrik bersahutan, memecah keheningan yang terasa terlalu sunyi. Biksu tua itu berjalan perlahan, jubahnya menyentuh ujung rumput yang dingin. Ia membawa lentera kecil, cahayanya bergetar di antara bayangan pepohonan jangh. Kawanan domba yang biasanya tidur di bawah pohon akasia telah lenyap. Ia memanggil pelan, suaranya tenggelam dalam kabut yang mulai turun. Tidak ada jawaban, hanya desir angin dan gemerisik yang samar. Langkahnya semakin dalam ke padang, mengikuti jejak samar di tanah lembab. Tiba-tiba, bau anyir menusuk hidungnya. Ia berhenti, jantungnya berdetak lebih cepat. Di depan, rerumputan tampak rebah, seperti sesuatu berat telah melewatinya. Cahaya lentera menyorot ke arah bayangan gelap di tanah. Seekor domba tergeletak, matanya terbuka lebar, tubuhnya kaku. Tidak ada luka, tetapi ekspresinya seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Biksu itu berlutut, mencoba meraba tubuh domba itu. Tanah di sekitarnya terasa hangat, tidak wajar untuk malam yang dingin. Ia menoleh, dan melihat jejak kaki yang bukan milik manusia maupun hewan. Jejak itu dalam, berbentuk aneh, seperti cakar namun memanjang. Ia mengikuti jejak itu, meski tubuhnya mulai gemetar. Langkahnya membawa ke sebuah celah di antara dua bukit kecil. Di sana, cahaya lentera memantul pada sesuatu yang berkilau. Sebuah patung batu berdiri tegak, wajahnya tertutup kain merah tua. Di bawah patung, terdapat lingkaran batu dengan simbol yang tidak dikenalnya. Udara menjadi berat, seperti menekan dadanya. Suara lirih terdengar, bukan dari mulut, tapi dari dalam pikirannya. Ia mundur, tetapi kakinya terasa berat, seperti ditarik oleh tanah. Matanya terpaku pada kain merah yang mulai bergerak pelan. Dari balik kain, sepasang mata menyala, menatap langsung ke arahnya. Biksu itu ingin berteriak, tetapi suaranya hilang, tenggelam dalam keheningan. Langit tiba-tiba menjadi gelap sepenuhnya, bulan menghilang. Angin berhenti, dan waktu terasa membeku. Patung itu bergerak, perlahan, seperti hidup kembali. Ia mencoba melangkah mundur, tetapi tanah di bawahnya retak. Dari retakan itu, asap hitam keluar, membentuk bayangan tinggi dan kurus. Bayangan itu mendekat, dan suara dalam pikirannya menjadi lebih keras. Biksu itu menutup mata, berharap ini hanya mimpi buruk. Namun, bau anyir itu semakin kuat, dan suara itu berkata, "Kau telah melihat apa yang tidak seharusnya dilihat." Suara itu dingin, bergema dalam kepalanya seperti gema di gua yang dalam. Bayangan itu melingkari tubuhnya, seperti kabut yang hidup dan bernapas. Tanah di bawahnya bergetar, lingkaran batu menyala dengan cahaya merah. Patung itu kini sepenuhnya terbuka, wajahnya bukan wajah manusia. Kulitnya seperti batu terbakar, matanya kosong namun penuh ancaman. Biksu itu mencoba melafalkan doa, suaranya gemetar dan patah-patah. Namun setiap kata yang keluar justru membuat lingkaran semakin terang. Simbol-simbol di tanah mulai bergerak, seperti ular yang menari. Bayangan tinggi itu menyentuh lentera di tangannya. Api padam seketika, dan dunia menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan, suara-suara mulai terdengar, bisikan, tangisan, tawa yang retak. Ia merasa tubuhnya ringan, seperti melayang tanpa arah. Namun pikirannya tetap sadar, terperangkap dalam ruang yang tidak nyata. Sebuah cahaya muncul dari kejauhan, bukan terang, tapi kelabu dan dingin. Di dalam cahaya itu, ia melihat kawanan domba. Mereka berdiri diam, mata mereka kosong, tubuh mereka transparan. Satu persatu, mereka berjalan ke arah patung, lalu lenyap begitu saja. Biksu itu menyadari, mereka bukan hilang, mereka dipanggil. Dipanggil oleh sesuatu yang telah lama tertidur di bawah padang rumput. Sesuatu yang kini terbangun, dan lapar. Ia ingin lari, tetapi tubuhnya tidak lagi miliknya. Bayangan itu menyatu dengannya,
mengisi setiap celah jiwanya. Dan suara itu, kini lebih jelas, berkata, "Kau adalah penjaga baru. Kau tidak bisa pergi." Dingin merayap ke tulangnya, seperti es yang tumbuh dari dalam. Matanya terbuka, tapi yang ia lihat bukan lagi padang rumput. Ia berdiri di tengah lingkaran batu, tubuhnya tak lagi tua. Kulitnya kelabu, matanya menyala redup seperti bara. Patung itu telah lenyap, digantikan oleh dirinya sendiri. Domba-domba kembali, satu persatu, mengelilinginya dalam diam. Mereka menunduk, seolah menyembah, seolah mengenali tuan baru. Angin kembali berhembus, tapi membawa bisikan yang tak berbahasa. Langit tetap gelap, bulan tak pernah muncul lagi. Dan di padang rumput itu, malam tak pernah berakhir. Sang biksu, atau apapun ia kini, berdiri tanpa suara. Menjaga rahasia yang tak seharusnya terlihat. Menunggu jiwa berikutnya yang akan mencari kawanan domba yang hilang. Menunggu, dalam keheningan yang abadi, langkah-langkah samar terdengar dari kejauhan. Seorang penggembala muda memasuki padang, memanggil dombanya dengan suara riang. Ia tidak tahu bahwa malam ini berbeda. Rerumputan bergoyang pelan, seolah menyambut kedatangannya. Domba-domba yang ia cari muncul perlahan dari balik kabut. Namun mata mereka kosong, dan gerak mereka terlalu seragam. Penggembala itu tersenyum lega, lalu melihat sosok berdiri di tengah lingkaran batu. Sosok itu diam, jubahnya berkibar meski angin tak terasa. Matanya menyala, menatap langsung ke dalam jiwa si penggembala. Langkahnya terhenti, senyumnya memudar. Ia merasa dingin merayap di punggungnya, seperti disentuh oleh bayangan. Domba-domba itu kini mengelilinginya, membentuk lingkaran yang sempurna. Sang penjaga baru mengangkat tangan, dan tanah kembali bergetar. Simbol-simbol muncul di bawah kaki penggembala, menyala merah menyilaukan. Ia ingin berteriak, tapi suara tak keluar. Langit kembali gelap, dan bulan menghilang sekali lagi. Padang rumput menelan satu jiwa lagi. Dan sang penjaga tetap menunggu, kabut turun lebih tebal, menyelimuti padang seperti tirai bisu. Tidak ada jejak yang tersisa, tidak ada suara yang tertinggal. Hanya keheningan yang menggantung, berat dan penuh makna. Di desa dekat padang, orang-orang mulai bertanya. Mengapa domba-domba sering hilang? Mengapa suara penggembala tak terdengar lagi? Beberapa berani mendekat, membawa lentera dan doa. Namun padang rumput tetap sunyi, seolah menolak cahaya. Langkah mereka terasa berat, seperti ditarik oleh tanah itu sendiri. Mereka melihat bayangan di kejauhan, berdiri tegak dan tak bergerak. Sosok berjubah kelabu, matanya menyala redup. Domba-domba mengelilinginya, diam dan patuh. Salah satu dari mereka berbisik, "Itu bukan manusia." Yang lain mencoba mundur, tapi tanah telah berubah. Simbol-simbol muncul di bawah kaki mereka, menyala perlahan. Langit menjadi gelap, angin berhenti. Dan suara itu kembali, bergema dalam pikiran mereka. Kalian telah datang, dan kalian akan tinggal. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani mendekati padang rumput. Desa menjadi sunyi, dihantui oleh bisikan yang datang saat angin berhembus. Orang-orang hanya menatap ke arah bukit, dengan doa yang tak pernah dijawab. Padang itu tetap ada, hijau dan tenang di siang hari. Namun saat malam tiba, kabut turun, dan dunia berubah. Sang penjaga berdiri di sana, tak pernah bergerak, tak pernah berbicara. Ia bukan lagi biksu, bukan lagi manusia. Ia adalah bagian dari rahasia yang tertanam dalam tanah. Rahasia yang menunggu, sabar dan lapar. Dan setiap kali domba menghilang, desa tahu, satu jiwa telah dipanggil kembali. Ke tempat yang tidak seharusnya terlihat.